Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan para petani ditindaklanjuti oleh para distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji, Provinsi Lampung. 3 perusahaan distributor di wilayah setempat telah melakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli atau SPJB dengan para kios pengecer pupuk bersubsidi. Kegiatan bertempat di Lamban Sabah Resto, Kota Bandar Lampung pada Selasa 31 Desember 2024. Ketiga perusahaan yaitu CV Indojaya Sarana untuk distribusi wilayah Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, 2 perusahaan yang memegang distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Mesuji, yaitu CV Subur Tani Agro untuk Kecamatan Rawajitu Utara dan CV Subur Makmur Sentosa untuk Kecamatan Mesuji. Turut hadir dalam kegiatan Akun Eksekutif atau AE Pupuk Indonesia Wilayah Lampung, Reza Arsadi. Dia menyampaikan bahwa PI telah menginstruksikan pada para distributor untuk mempercepat penandatanganan SPJB. Sebab Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah memberi arahan bahwa tanggal 1 Januari pupuk harus bisa disalurkan. Kami dari Pupuk Indonesia sudah menginstruksikan distributor pada akhir tahun ini sebelum tanggal 31 Desember agar segera melaksanakan SPJB dengan kios pengecer, sehingga tidak ada lagi kendala di lapangan, sehingga petani pada tanggal 2 Januari bisa mendapat pupuk di lapangan. Untuk pendistribusian ya seperti biasa Mas, kita distributor memesan pupuk lewat aplikasi, nanti dari Pupuk Indonesia mengirimkan surat jalan hingga distributor bisa mengambil pupuk di gudang lini Pupuk Indonesia di unit 8. Ya, kebetulan saya di Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji, jadi distributor yang kami tugaskan akan mengambil pupuk di lapangan, dan distributor ini sudah dipilih memiliki armada yang mampu menyalurkan pupuk ke lapangan, Pak. Pesan saya kepada masyarakat bahwa petani di Indonesia bahwa pupuk tersedia di gudang lini 3 PT Pupuk Indonesia dan siap disalurkan ke petani yang berhak, petani yang ada dan yang masuk di RDKK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk progres penyaluran pupuk di tahun 2024 sudah maksimal, sudah optimal hampir 100%. Ya, untuk kendala tidak ada sama sekali. Untuk perbedaan tidak ada, Pak, Mas. Tapi perbedaannya sekarang alokasi di tahun 2025 alokasinya muncul full, Pak. Jadi tahun 2025 alokasinya 9,5 juta ton. Pada tahun 2024 alokasi awal tahun di 2024 alokasi awal 4,9. Nah, pada pertengahan Mei alokasi bertambah menjadi 9,5 juta ton. Nah, karena alokasi bertambah di pertengahan tahun, sehingga di mana MT1, MT2 sudah diambil, sehingga untuk penembusan di akhir tahun agak melambat karena MT3 cuma tersisa sedikit dan adanya kemarau yang panjang menyebabkan pupuk lambat tersalurkan, itu aja. Di tempat yang sama, Direktur CV Subur Tani Agro Kholidi berharap tidak ada mekanisme pendistribusian yang berubah di tahun 2025. Sebab perubahan mekanisme dikhawatirkan akan mengganggu proses pendistribusian. Meski demikian, dia pun menegaskan siap mengikuti apapun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Harapan kita sih untuk 2025 ini tidak ada lagi perubahan mekanisme, ya, Pak. Jadi artinya di Januari ini benar-benar kita bisa fokus ke penyaluran. Kalau di 2024 kan di Januari kita masih sibuk dengan aplikasi. Harapan kita di 2025 ini semoga aplikasi yang udah berjalan ini dan sudah sama-sama kita pahami, kios juga udah sangat mengerti lah dengan aplikasi itu kan. Nggak ada perubahan itu sih, Pak. Kalau suka duka sih sebenarnya ya udah dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ada lah ya. Cuman kan karena apa ya, bisa dibilang keuletan para kios lah.
untuk terus sosialisasi ke bawah biar cepat tersalurkannya, itu artinya sering kumpul sama kios-kios dan gapoktan. Jadi kendala-kendala yang ada di lapangan itu nggak terlalu banyak yang mempermasalahkan gitu. Dan mungkin kalau sukanya ya hampir sama lah sama tahun-tahun sebelumnya. Artinya penyaluran pupuk bersubsidi ini dari tahun ke tahun itu mekanisme selalu berbeda-beda. Jadi pasti ada perubahan peraturan, dan itu insya Allah sih bisa kita lewatin semua sampai akhir tahun ini. Sementara Direktur CV Indojaya Sarana Ferdianto mengucap syukur atas telah terselenggaranya penandatanganan SPJB untuk 2025 dengan para kios pupuk lengkap atau KPL. Ferdi juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang selama ini telah bekerja sama dengan baik sehingga penyaluran pupuk tak mengalami kendala berarti. Ya alhamdulillah per hari ini ya itu pun tidak lepas daripada pembinaan daripada saudara-saudara kita dari Pupuk Indonesia ya, seperti dari Pak Reza dan Mas Karma. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 31 Desember 2024 kita sudah selesai melaksanakan SPJB pupuk bersubsidi antara distributor khususnya dari CP Indojaya Sarana, dari CP Subur Makmur Sentosa, dari CP Subur Tani Agro ya, sudah melaksanakan SPJB untuk 2025 dengan kios KPL-nya masing-masing begitu alhamdulillah. Karena apa? Sesuai dengan instruksi daripada Kementan bahwasanya kita per tanggal 1 Januari itu harus sudah bisa menyalurkan pupuk. Nah, artinya kita menyalurkan pupuk ini kalau kita tidak didasari dengan surat perjanjian dahulu seperti SPJB yang kita sebut sekarang ini, yang acaranya kita adakan sekarang ini, maka kita tidak bisa menyalurkan ke kios tersebut begitu. Nah, makanya kita ambil tindakan secepatnya pada tanggal 31 Desember ini kita SPJB dengan kios, artinya per tanggal 1 Januari di tahun 2005 kita sudah bisa untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi ke kios sampai ke tingkat petani begitu. Direktur CV Subur Makmur Sentosa Ratnawati menambahkan, pihaknya berharap semua kios bisa bekerja sama dengan baik dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Meski demikian, wanita berhijab itu merasa selama ini para kios di bawah naungan perusahaannya mampu bekerja sama dengan baik. Kalau harapan saya kepada kios sih sebenarnya sama seperti tahun sebelumnya. Yang pertama kita optimalkan untuk di penebusan, apalagi sesuai sama permintaan dari arahan dari Menteri Pertanian untuk di tanggal 1 atau tanggal 2 itu sudah mulai bisa menyalurkan. Nah, diharapkan untuk semua kios bisa melaksanakan itu gitu. Karena kan kalau mengingat dari sisa stok yang sebelumnya ada yang bilang masih belum ini ya tersalurkan semua. Iya. Maksudnya masih ada yang di petani yang belum diaplikasikan gitu kan, gitu. Nah jadi takutnya kalau masih ada stok itu, jadi minta segera disalurkan, diselesaikan gitu penyalurannya. Dimulai dari tanggal 1 itu mulai besok itu sudah bisa mulai menyalurkan gitu, ke petani. Suka dukanya sukanya kebetulan kiosnya juga pada ini masih support semua gitu, jadi nggak ada kendala yang berarti di sana. Acara penandatanganan SPJB pupuk bersubsidi antara distributor dengan kios itu ditutup dengan doa dan makan siang bersama. Para pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi dan gabungan kelompok tani atau gapoktan yang hadir dalam acara mengaku senang dengan terlaksananya kegiatan tersebut.